dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu Amsal pasal yang kedua. Sekali lagi Amsal pasal 2 ayat yang ke-6 sampai 15. Amsal pasal yang kedua ayatnya yang ke-6 sampai 15 akan kita baca secara berbalas-balasan. Yang berkode angka genap dibacakan oleh seluruh umat Tuhan, jemaat, dan angka yang berkode angka ganjil dibacakan oleh seluruh pilihan khusus. Sekali lagi, Amsal pasal 2 ayat 6 sampai 15. Yang berkode angka genap dibacakan oleh seluruh jemaat atau yang duduk di bagian kursi berhadapan dengan kadim, dan yang berkode angka ganjil oleh yang di depan ini. Secara kanan kita membaca berbalas-balasan dan kadim akan mengikuti secara keseluruhan bacaan ini. Sekali lagi Amsal 2 ayatnya yang ke-6 sampai 15 dengan judul faedah daripada menuntut hikmat. Ayat 6 seluruh yang depan, kita mulai 2-3. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan, dan Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bersalah, sambil menjaga jalan keadilan dan bila jalan orang-orang yang, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepada akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan dan bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Demikianlah sabda Tuhan yang disebut berbahagia setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan sambil memeliharanya selalu. Amin. Kidung Jemaat nomor 427 ayat pertama, kusuka mengutuhkan. Ku
Bapak Ibu jemaat sekalian, sekali lagi salam sejahtera untuk kita sekalian. Tabea supada rami. Karena kita sehati, sejiwa sampai kita datang ke gereja. Karena naung ite wa utula sangka pendama nauma itna semuta orasa iya. Bapak Ibu jemaat sekalian, memang tadi pembacaan waktu kita membaca ada yang terlewatkan. Karena saya juga dari tadi malam membaca bagian ini, kenapa dimulai dari tengah dan berakhir masih di tengah? Karena sampai habis ini satu perikop. Saya juga belum tanya kepada Komisi Rakapas Sinode. Dulu saya juga Komisi Rakapas Sinode biasa dia kasih habis. Mungkin ada hikmat tersendiri bagi mereka. Mereka rupanya menghindari hal-hal yang agak keras menyinggung atau apa ini. Karena di awal dan di akhir itu rupa sangat keras. Mungkin berpikir jemaat mungkin dikasih yang tadi kilombo-lombo. Kalau yang keras-keras tunggu dulu. Bapak Ibu sekalian, orang tua kita sering memberi penekanan atau manasa anak pasti ora. Itu karena biasa didikan dari Belanda. Karena Belanda terkenal dengan misi sendingnya mapasi orang Kanaan. Sehingga kita bisa melihat perbedaan antara wilayah jajahan Belanda yang dianakmaskan dan yang memang dijajah betul-betul. Kalau dianakmaskan biasa itu provinsi atau provinsi jauh Belanda, Maluku. Maluku itu meliputi Maluku, Kepulauan Sulawesi dan sampai Mindanao. Itu provinsi Maluku versi Belanda yang merupakan tempat rempah-rempah. Sehingga memang beda sekali kalau di mana wilayah memang program sending berjalan itu anam bulan tamatane maka napasi orang atau menginjam pendidikan. Karena sampai saat ini banyak di daerah Jawa juga buta huruf P. Manambo. Karena di Pulau Jawa pandai abdi ta. Di pedalaman bahkan ada sebuah suku orang ke kota berjalan kaki telanjang, tapi salopene. Padahal daerah itu suku nenek. Bapak Ibu sekalian, apakah arti atau faedah daripada menuntut hikmat? Hikmat menurut Kamus Bahasa Indonesia saya juga melihat rupa sedikit aneh. Kalau kita biasa memahami hikmat itu berarti orang pandai. Tetapi itu hikmat sih merupakan kebijaksanaan. Kebijaksanaan atau kebijakan atau dengan kata lain kesaktian. Ternyata kesaktian unite wasantaroda apande re apa? Ada panalam kapande, udah sebanyak ada pana roti. Mana asing kata? Udah ilmu gaib atau kesaktian. Oh, hikmat begitu dah. Menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI. Tetapi menurut Alkitab atau dapat juga kita simpulkan dari pengertian KBBI bahwa hikmat adalah kebijaksanaan, adalah kemampuan manusia yang memiliki pengetahuan untuk dipraktekkan menjawab kebutuhan hidup atau menjawab tantangan-tantangan hidup. Artinya kemampuan mabiaka. Udah hikmat. Uni papa rone. Tio ada tu de pandem borreta. Be mesti pandem mabiaka. Kalau tu de pandem borreta berarti cuma berilmu pengetahuan. Si orang tangga-tangga. Tetapi hikmat itu adalah kemampuan menerapkan ilmu
dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kalau ngana mak kuliah atau sudah mak kuliah ngana arana si ora ada praktikum, ada praktek kabe, praktek kama olah anna biasa are be anna olah haburangi padahal praktek kau ada alon huru praktek kau mengito pola anna. Kalau mak kuliah pihak PPL pihak KKN, artinya ilmu yang didapat tahu itu nasuah beta, tapi dipraktekkan itulah hikmat, membutuhkan hikmat. Bagaimana ilmu yang telah kita dapat di sekolah dipraktekkan, atau juga ilmu yang kita dapat di tengah-tengah masyarakat dalam pergaulan, itu kemudian kita praktekkan. Ilmu di tengah-tengah bergereja, berjemaat, tapi itu sudah sepakana, tapi sudah pengakuan iman. Tapi bagaimana kita praktekkan itulah hikmat. Bagaimana kita berbijaksana dan berbijak situ. Artinya di mana-mana ada kebijaksanaan. Sehingga kadangkala ada ungkapan kebijaksanaan itu adalah melawan aturan. Semuanya mempraktekkan aturan yang tepat, yang kena sasaran. Karena kadangkala kan memang juga betul orang yang berkata bahwa kita namun teori ini praktek benar. Kalau teori tanpa praktek berarti today seperti yang dikatakan iman tanpa perbuatan mati toh. Si orang matangga-tangga sehingga ada ungkapan orang tua, si orang yang satu nana, ada uanu seleda. Ani oroa. Si orang matangga-tangga, kalakuan nol. Ada roa. Sehingga nanti made si oranu pangkanu ya ada satu nana, inolanus para duleda. Berarti antara pengetahuan dan hikmat nyanda baku dapat. Semakin tinggi sekolah semuanya pangkat, udah ala uan lain semakin baik. Semakin cerdas dalam mengolah pabiaran. Mungkin itu kan. Semakin dewasa tarasuta, semakin perbuatan kita harus. Memang ada pepatah Inggris mengatakan untuk menyelaraskan langkah kaki kiri dan antara perkataan dan perbuatan telah merusak banyak cepatu. Pepatah Inggris artinya untuk melaraskan antara iman dan perbuatan, antara ilmu dan praktek, banyak korban, cepat rusak. Begitu. Memang ini kenyataan dalam hidup. Tetapi kalau praktek tanpa teori, bahaya, menyesatkan. Kalau sadar dan seluruh rangke, anak tidak ada petunjuk, tidak ada teori, tidak ada yang menuntun. Kete amatta, akhirnya nasar nawarea sulara bingante. Sarana barea supanjarate. Jadi selalu klop antara pengetahuan dan praktek, antara iman dan perbuatan harus klop, antara teori dan aplikasinya harus klop. Itulah untuk mengklopkan itu perlu hikmat. Dan hikmat itu harus dari Allah. Karena banyak sekarang hikmat-hikmat dunia, teori-teori dunia bisa juga menyesatkan. Maka disini katakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi apapun bidang kita, karena setiap kita punya keahlian di bidang masing-masing. Ada papaksa panditana manoma, tamahau apalagi mamitia tamarino, sedangkan orang itu dia mamita tanggal abai tambuga masara. Karena itu bukan bidangnya. Ada cerita waktu kami terjadi pergolakan di Ukit dan Gemim. Ukit jadi dua. Kemudian para dokter-dokter rapat. Saya waktu itu pengurus mahasiswa dan saya duduk mendengar. Lah bisa dokter ba andang wodo, paham kan?
Uni apa sambao, uni paparingkuan, saya di bidang sejarah, saya ahli di bidang saya. Kalau Anda di bidang praktek, atau Anda di bidang filsafat, Anda jago di bidangnya. Anda di bidang pastoral, jadi setiap teologi lain pia bidang-bidangnya. Tapi semua teologi, pia bidang-bidangnya. Begitu juga dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kehidupan kita hidup sehari-hari, dalam pekerjaan, semua kita punya bidang keahlian masing-masing. Dan untuk itu kita perlu hikmat mengejawantakan, seperti mungkin Pak Mayore bidang perikanan. Tidak boleh ngana pertanian yo wagama masola. Ya urus taro masingka. Ilmu-ilmu tentang kelautan kami tahu. Bahkan ada bidang-bidang masing-masing di kelautan lain mana mulai. Pia apa udah mau belajar plankton. Mamanya nari saya mau belajar hewan. Bidang plankton. Di pertanian juga banyak, ada pertanahan, unsur tanah. Jadi Bapak sekalian, dan itu bukan hanya tahu di ilmu pengetahuan, di guru-guru banyak bidang-bidangnya, geografi, dan bagian sejarah. Karena belajar ilmu bahasa, bukan sejarah. Artinya bahwa mari kita yang sudah diberikan pengetahuan, bagaimana kita mengejawantakan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam menjawab tantangan, persoalan, pertanyaan dalam hidup ini, dan untuk itu perlu hikmat. Karena dalam ilmu kita, kalau anak kuliah, kenapa membuat tesis? Karena melihat masalah. Kenapa ada masalah? Karena antara kenyataan dan teori rupanya tidak baku sambung, maka ada masalah. Dan ternyata juga dalam kehidupan sehari-hari kan menambah ruang antara kehidupan kita orang Kristen dan praktek orang Kristen, rupanya tidak tersambung. Ada apa sebenarnya? Sehingga saya sering menyampaikan Mahatma Gandhi, dia idolanya Kristus, tapi kenapa dia tidak masuk Kristen? Karena dia waktu melihat Yesus ajarannya luar biasa, tapi kehidupan orang Kristen jauh dari ajaran itu. Maka kita perlu hikmat. Padorong hikmat sumabu. Area apa itu malagum pabirna dapat mempraktekan. Karena uru mengarah apa di tanah. Ronsiora misalnya me araan Alkitab pa. Tapi saat ini bagaimana kita mempraktekan itu? Bagaimana kita mewujudkan itu dalam kehidupan sehari-hari? Suwaila, surumah tangga, sutaharawanga, suantori, dimanapun kita berada, kita membutuhkan hikmat agar supaya pengetahuan, ilmu yang kita dapat bisa sinkron dengan kehidupan sehari-hari. Tetapi ada pembelajaran sambau de unu KBBI na tanginna apa kesaktian. Ada banyak kesaktian sia. Sakti mandraguna. Bagaimana Pak lansia? Banyak kesaktian lain. Karena itu juga hikmat. Tapi hikmat dunia kan. Hikmat dunia. Walaupun semua agama Kristen adalah agama misteri. Artinya misteri itu ada kekuatan yang di luar nalar manusia. Di luar kemampuan manusia. Yaitu kekuatan ilahi. Tenar Allah yang mempa. Hanya penggembala wahatun tu. Morong ipapa nggak bisa. Nipitarau are balate. Are masara. Apa. Tatarange. Dan memang betul. Di Alkitab itu kan jelas begitu. Mungkin juga hikmat itu adalah kemampuan. Sakti mandraguna. Tapi saya kira Riong bagaimana Stella mau belajar hikmat karena banyak praktek-praktek yang menyesatkan saat ini. Walaupun memang kita diberi kuasa oleh Allah, tapi ada papakai awaguya PT kuasa mana ada siapa poi. Itu juga hikmat uni panditana hikmat alaiwa. Tapi saya kira apalagi kembali kita karena saya ya pada raja minyak dari Medan itu mulutmu harimaumu karena mulut badan binasa jadi bahaya lain semuanya kalau salah menggunakan hikmat bisa membinasakan orang lain atau membinasakan diri kita sendiri.
Udah kan anara muyukum ite. Bisara mabisar ya apa? Kuningan asengka wisang berang. Kata-kata yang bisa mencelakai orang lain ataupun mencelakai diri sendiri. Dan itu banyak juga dipraktekkan. Apalagi kalau iya tak ambiaun. Kalau di masa-masa politik karya apa wa? Udah menambah bisara-bisara manilaka, mangonsola. Itu juga hikmat yang tersesat. Saya kira kita meminta hikmat dari Allah. Dengan jasin kakak maka engkau akan mengerti tentang kebenaran dan keadilan dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Jadi kembali lagi Amsal ini merupakan kata-kata bijaksana, kata-kata praktis. Artinya nataina kebijaksanaan itu kan praktek, kata-kata yang dapat dipraktekkan. Uno wisaran kita doang buru, tak ngara anak-anak muda, mana anak muda rosong. Made kata-kata mutiara. Sebenarnya kata-kata mutiara paling banyak. Mutiara itu kan berharga. Kata-kata yang berharga bernilai itu ada di Amsal dan juga kitab-kitab hikmat yang lainnya seperti di Kidung Agung, di Mazmur, kata-kata bijaksana yang dinyanyikan juga praktik. Unite praktis. Praktis artinya dapat dilaksanakan, dapat dipraktekkan. Sehingga ada ungkapan jangan berpolitik praktis. Politik praktis artinya berpolitik yang praktek-prakteknya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Allah, maka kita akan terlindung. Ada perlindungan Allah. Uniten taroda pia apampaka. Apampaka sih itu kan berpikiran nanti dong kembali. Saya tahu tingana. Maka saya nyatakan bahwa dengan hikmat Allah kita terlindungi. Pia pampakuriri itu yang menjaga kehidupan kita. Sehingga pihak tamata mantae mandareo kita dalam lindungan. Ada kekuatan Allah yang menjaga. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu ma'arwas sanaunga. Sehingga ada kekuatan tukang santet dorongnya terkenal waktu Isai Obama rumah tas Indonesia. Tuh aduh susah mau santet Pak Obama, orangnya periang. Orangnya selalu gembira. Jadi udahlah ternyata kekuatan ngana dukun-dukun, ilmu fudu, santet tidak mampu menyerang kalau orangnya bergembira. Dan dasar kegembiraan itu dari mana? Bukan gembira madisko. Tapi gembira karena mendapat hikmat daripada Allah. Kebenaran Allah menguasai hati kita, membuat kita bersukacita. Sehingga taberinu apa pesangka dari apa? Karena kita ada sukacita dan dalam hati kita, yaitu sukacita dari hikmat Allah. Dan kebijaksanaan akan memelihara engkau. Sudah kan memelihara. Kepandaian akan menjaga engkau. Hatena utibak nibaro akan mandandung asite mandaga site supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat. Tahu maribu. Kepandaian akan menjaga engkau dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Tamata mangaribu, tamata mauralai, mamengko sulandareo, kita terjaga karena kita punya hikmat. Kita punya pengertian dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus, yang udah banantangu, larana mapia landareo, ya ikut dimangitau, dan kita akan terjaga dengan hikmat. Dan menempuh jalan yang gelap. Nanti hikmatnya tena sago kekuatan gaib. Udah kita akan terlindung dari kekuatan-kekuatan itu. Yang bersukacita melakukan kejahatan ate. Mangitolai udah tamata merengkola saudara dareo. Mangito senang membuat kejahatan sehingga ada ungkapan sering saya katakan banyak orang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang.
Jadi itu orang harus jaga. Dorang senang melihat orang tacilaka, orang nasusa, otamata miskin, naura narareo, mereka senang. Itu bahaya. Bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat. Yastala, nahawana, yastala. Udah. Kadangkala itu yang harus kita hindarkan. Perasaan, pikiran, dan tindakan yang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, harus dijauhkan. Yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Jadi kita terhindar dari hal-hal yang demikian. Yang berliku-liku kan unite putar-putar balik ulang di situ. Artinya putar balik. Kan ketewa putar karena wahatto padahal pandune kembali ke situ. Bahaya juga kan. Manamborowa ada tahu ya. Mudah-mudahan itu semeto Korea. Semoga sekali lagi kita terlepas dari semua yang jahat itu dengan hikmat apande. Dan apande opelai didapat juga di pendidikan, didapat juga dalam tengah-tengah masyarakat, didapat di gereja, dan dimanapun kita mendapat hikmat. Tetapi dari semua itu, biarlah kita meminta Tuhan yang akan menuntun kita dalam pengetahuan dan hikmat itu, supaya tidak tersesat. Semoga hikmat daripada Allah menjadi bagian kita dalam kehidupan pribadi, keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah masyarakat, terlebih dalam persekutuan berjemaat. Mau mengarah masa kanambone, usura sain di itang sabu itu dupa manua. Amin.